Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Bicara gugus tugas COVID-19 Sumsel, Yusri mengaku hingga kini pemerintah daerah Sumatera Selatan belum juga diperintahkan oleh gugus tugas pusat untuk membeli kalung antivirus sebagai penangkal paparan virus corona. Menurutnya, kebutuhan akan kalung antivirus tersebut terhadap para pasien COVID-19 sifatnya tidak terlalu mendesak, seperti halnya rapid test dan juga swab test. Yusri menegaskan dalam pemanfaatannya, gugus tugas tidak melarang bagi masyarakat Sumsel untuk menggunakan kalung tersebut, selama masyarakat percaya bahwa menggunakan kalung itu dapat menangkal virus corona. Sebab diakuinya bahwa kalung antivirus tersebut menjadi perantara untuk meningkatkan imunitas tubuh seseorang. Bukan serta-merta dengan menggunakan benda itu dapat membuat seseorang secara langsung tidak terbebas dari ancaman COVID-19. Informasi selanjutnya, sahabat kreatif, di masa pandemi seperti saat ini, bioskop hanya yang belum beroperasi. Dan hal itu membuat film yang kini tayang secara OTT atau lewat streaming. Namun tidak semua film sebetulnya layak ditayangkan lewat streaming. Hal ini membuat aktor Tom Hanks bereaksi begitu keras. Ia disebut bahwa kecewa begitu film terbarunya yang berjudul Greyhound dirilis langsung ke alur streaming lewat Apple TV karena menurutnya ada perbedaan pada kualitas gambar dan suara ketika film tayang secara streaming. Greyhound menambahkan daftar film yang melewatkan tahapan tayang di bioskop seperti beberapa film lain, di antaranya Scoop, The King of Staten Island, dan juga Artemis Falls. Sahabat kreatif, sekian Info Pro 2 kali ini bersama saya Resti Chandra. Selamat siang dan kita ikuti program selanjutnya. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Hai, selamat siang sahabat kreatif. Finally Resti Chandra hadir lagi buat kamu semua di edisi hari ini ya, pastinya untuk Rabu 8 Juli 2020. Siap-siap belajar? Siap dong. Ngomong soal belajar, kayaknya udah pada semangat banget untuk belajar ya. Saking semangatnya udah stay tune dari tadi nih, jangan-jangan ya. Apalagi teman-teman di SMA Negeri 16 Palembang. Karena sahabat kreatif, hari ini ada guru cantiknya yang bakal mengajar di program kita belajar di RRI Pro 2. Yes, alright. Jadi bareng aku Resti Chandra selama 1 jam di program ini ya, di belajar di RRI Pro 2. Dan juga bersama guru cantik kita yang bakal disapa nanti. Udah tersambung secara virtual, tapi kita simpan dulu suara emasnya ya kak. Oke, ada kakak Septiani Panca Putri nih sahabat kreatif yang merupakan guru SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Hari ini ayo kita bakal ngomongin soal uang. Wah, semangat aku ngomong soal uang ya. Oke, perbankan dasar itu yang bakal dibahas buat hari ini. Topiknya adalah menganalisis berbagai jenis uang. Aku taunya sih uang apa ya? Uang belanja, uang gaji, uang makan, ya ampun, uang banget ya. Alright, jadi sahabat kreatif ya, siap-siap buat kamu semua, kita bakal ngebahas buat hari ini. Dan kamu jangan kemana-mana, kalian bisa ikutan juga program spesial kita ya, di line telepon nanti di 3723333 atau di WhatsApp kita di 087899650916, dan juga bisa ikutan nanti nanyain di live streaming kita, boleh banget ya, karena kita ada di live chat kita di YouTube channel Sahabat Kreatif di channel RRI Palembang. So, jangan kemana-mana, kamu cukup di rumah aja sambil dengerin program spesial kita belajar di RRI Pro 2.
janganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 Palembang, suara kreativitas sahabat kreatif. Aduh, seneng banget ya. Udah nungguin ya pasti ya. Ini apalagi teman-teman SMK Muhammadiyah 1, gimana mana suaranya? Ada gurunya nih yang udah standby di sini untuk kasih materi kita juga nih sobat kreatif ya. Kalau dibilang tadi kalau ngomongin soal uang, ayo uang apa aja yang kamu tahu ya? Aku udah bilang uang belanja, uang jajan, uang makan, uang apa lagi ya? Banyak sih uang-uang sebenarnya. Tapi kira-kira kalau dibilang menganalisis berbagai jenis uang apa aja ya sobat kreatif? Nah, itu yang bakal kita bahas juga buat hari ini ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang uang. Asik banget ya. Jadi yang bakal dibahas ini pastinya tentang menganalisis berbagai jenis uang nih sobat kreatif. Dan juga kita tersambung dengan yang cantik banget ya Ibu gurunya. Ada, aku panggil kakak aja karena masih muda banget, Kakak Septiani Panca Putri ya, yang udah tersambung secara virtual nih. Halo, selamat siang Kak Septi. Iya, selamat siang Mbak Resti. Aduh. Selamat siang juga untuk pendengar RRI 91,6 FM Radio Tanggap Bencana COVID-19. Oke, pertanyaannya emang guru-guru SMK Muhammadiyah 1 cakep-cakep kayak gini ya? Ya dong, pasti. Bener ya. Ada sebelumnya ada Kak Amrul gitu kan yang ikutan ngajar juga, tuh cakep tuh kan. Ini juga nih Kak Septi juga. Katanya nobar ya Kak ya di sana ya? Lagi nobar katanya SMK Muhammadiyah 1. Aduh, seru banget nobar. Oke deh. Nah, ini nih sobat kreatif mungkin pengen tahu menganalisis berbagai jenis uang.
Aku taunya uang bulanan kan, ada uang lain gak sih kira-kira? Iya. Ini dia nih sobat kreatif yang pada penasaran juga ya. Jadi kita bakal invite juga teman-teman kita yang lain ya Kak ya. Jadi untuk sahabat kreatif juga bukan berarti cuma teman-teman di SMK Muhammadiyah 1 aja, tapi yang lain juga mungkin mau bertanya, misalnya boleh banget nanti bisa chat kita di 087899650916 atau juga bisa ikutan live chat kita ya di streaming kita ya di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa pasti. Atau pengen ikutan telepon langsung juga boleh di 372333. Oke, gimana nih Kak Seti, ini langsung aja kita bakal cerita soal uang ya. Aku semangat soalnya kalau ngomong soal uang nih, udah gak sabar lagi nih. Naluri cewek banget ya langsung. Oke deh kalau gitu sobat kreatif, langsung aja yuk kita belajar bareng untuk hari ini ya, belajar di RRI Pro 2. Ini bareng guru cantik dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang ya, ada Kak Septiani Panca Putri yang bakal membahas tentang menganalisis berbagai jenis uang. Silakan Kak Septi. Ya, terima kasih Mbak Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pendengar RRI 91,6 FM dan juga untuk seluruh keluarga besar SMK Muhammadiyah 1 Palembang yang saat ini sedang mendengarkan RRI Pro 2 FM Radio Tangkap Bencana COVID-19. Ya, saya Septi, salah satu guru produktif akuntansi di SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Seperti yang dibilang sama Mbak Resti tadi, kami semua guru-guru di SMK Muhammadiyah 1 Palembang itu emang semuanya menarik dan komunikatif Mbak Resti. Jadi bagi adik-adik nih yang masih bingung mau sekolah di mana, kami masih buka pendaftaran untuk beberapa hari ke depan. Jadi silakan ke SMK Muhammadiyah 1 Palembang dan bergabung di keluarga besar kami. Oke, pasti Ya, dong. hari ini alhamdulillah saya berkesempatan nih untuk sharing kepada teman-teman materi mengenai jenis-jenis uang. Wah, kalau udah bilang masalah uang, seluruhnya itu pasti langsung nyambung ya Mbak Resti ya. Apalagi aku dong. Iya nih Kak. Uang jenis apa Ya, aja ya? apalagi ini masih awal bulan ya, pasti kondisi keuangannya itu masih pada merah, biru, isi-isi dompetnya ya. Nanti kita lihat nih keadaan nanti waktu di akhir bulan apa Oke. isinya. Mulai pertengahan udah agak menipis ya, Ya. apalagi ke akhir ya Kak. Oke. Iya benar sekali. Nah Mbak Resti, kalau kita bicara masalah uang, pasti kita itu nggak asing sama ungkapan yang namanya time is money atau waktu adalah uang. Dimana kalau kita dengar tentang uang, pasti orang ekonomi bilang tentang waktu. Kalau kita buang-buang waktu, sama saja kita buang-buang kesempatan untuk memperoleh uang. Makanya buat adik-adik yang ada di rumah, daripada kalian buang-buang waktu cuma mainin gadget, mendingan kita belajar bareng di RRI Pro 2 ini. Nah, Oke. untuk pengertian uang sendiri, sebelum kita dijelasin nih mengenai jenis-jenis uang itu apa sih? Nah, uang itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Nah, alat tukar sendiri di dalam ekonomi itu memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Jadi, kalau kalian transaksi di pasar, itu menggunakan alat pembayaran yang biasanya namanya uang. Nah, kalau sehari-hari, uang yang biasanya berlaku di Indonesia itu ialah uang rupiah, baik itu berbentuk kertas ataupun berbentuk uang logam. Sebagaimana yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, uang yang berlaku di Indonesia hanya uang rupiah. Jadi kalau kalian ini punya uang dolar, mau belanja di pasar, terus kalian kasih uang dolar, itu pasti nggak akan diterima sama penjual. Karena uang itu tidak berlaku di Indonesia. Kalau kalian mau transaksi tersebut, kalian harus ke money changer dulu. Tukar dulu uang dolarnya menjadi uang rupiah. Nih, membahas mengenai tentang uang ini sebenarnya bukan cuman yang kita ketahui yang tadi, uang bulanan, uang jajan. Sebenarnya uang itu ada jenis-jenisnya loh, yaitu ada 4 jenis nih. Yang pertama itu jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya. Yang kedua itu jenis uang berdasarkan nilainya. Yang ketiga itu jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Dan yang keempat itu jenis uang berdasarkan kawasannya. Nih.
Jadi udah tahu ya, uang itu bukan uang jajan, bukan uang bulanan, tapi sebenarnya jenisnya itu ada 4, yaitu berdasarkan bahan pembuatnya, berdasarkan nilainya, berdasarkan lembaga yang menerbitkan, dan kemudian berdasarkan kawasan. Nah, kita bahas satu persatu ya Kak Resti ya. Oke, yang pertama kita membahas tentang jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya. Tuh yang di rumah, yang lagi pegang dompet, silakan buka masing-masing uangnya nih. Nggak ada rupanya. Ketemu kan? Pasti penuh ya. Dompet aku soalnya kebuka. Yang keluar ternyata ini bon belanjaan semua ya. Oke. Nah, ini kayaknya ada sedikit kendala nih sama Kak Septinya. Hai Kak Septi. Oh iya nih, ada sedikit kendala, kayaknya kendala jaringan mungkin ya Kak Septi ya. Jadi agak sedikit terputus nih Sobat Kreatif. Ini obrolan nih sama Kak Septi. Kita bakal coba lagi nanti ya. Oke, mungkin bisa dibantu sama Kak Iwan ini. Oke deh, agak sedikit terputus dulu nih. Ada beberapa kendala kayak untuk obrolan kita bareng Kak Septi ya. Tadi udah ngomong soal jenis uang, ternyata aku salah, bukan uang belanjaan, bukan uang jajan, itu naluri mama. Ya kayak gitu sih emang. Bukan itu ya. Jadi ada beberapa jenis uang yang sebenarnya ya gitu dia tadi Sobat Kreatif ya. Uang-uang yang kalau dibuka dompet mungkin ada uang kertas, uang logam, uang receh, itu mah uangku banget kayaknya. Oke, bisa dibantu mungkin Kak Iwan atau mungkin ini keputus kayaknya agak sedikit kendala dengan hubungan kita bersama Kakak Septi. Nah, kita coba lagi ya Sobat Kreatif ya untuk kembali menyambungkan bersama Kakak Septi. Ini kendalanya bikin kita terpisah sejenak nih kayaknya sama Kakak Septi nih. Padahal udah pada penasaran banget ya. Halo, aku sapain dulu yang udah ada di chat kita nih di YouTube. Nah, itu dia ya. Halo buat Fauzan Nurrahman, terima kasih. Yang menyebutin ada uang kaget katanya. Ada juga Andrianto juga, terima kasih. Apa nih? Oke, nobar ya di SMK Muhammadiyah 1 ya. Kemudian juga ada Pak Amrullah, hai. Yang katanya ikutan berbagi, ikutan ngobrol juga, nobar. Kemarin Pak Amrullah sempat juga ikutan di belajar di RRI sama kelas inspirasi juga ya. Ada juga Fauzan Nurrahman juga, ada juga Kakak Kencana yang di sini ya. Ada dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang juga katanya mantul Miss Septi. Oke, jadi ini Sobat Kreatif seneng banget ya karena hari ini kebetulan kita ngobrol bareng Kak Septi. Oh, lagi ada kendala dulu nih. Kayaknya kita coba untuk menyambungkan lagi ya Sobat Kreatif ya. Kita coba dulu. Nanti kalau saya udah tersambung, kita bakal lanjutin lagi deh untuk ngobrol bareng Kak Septi tentang uang. Wah, kalau ngomong soal uang mulai deh ya. Oke, jadi kamu jangan kemana-mana Sobat Kreatif ya. Tetap aja di program spesial kita Belajar di RRI yang pasti bersama dengan Kakak Septi nih. Kita bakal ngebahas kembali tentang uang. Jadi kamu jangan kemana-mana Sobat Kreatif. Tetap aja di Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Oh udah ada nyambung. Aku baru mau break tadi. Hai Kak Septi. Hai Mbak Resti, maaf ya. Gak apa-apa. Kita terpisah sebentar. Padahal aku udah gak sabar lagi loh ngomong soal uang. Semangat banget ya ngomong soal uangnya. Iya. Oke. Ya udah, Kak Septi boleh dilanjut lagi nih materinya ngobrolin seputaran uang tadi. Jenis-jenisnya seperti apa sih? Iya gini, jenis Nah loh hilang lagi nih suaranya. Oke, sebentar ya Kak Septi ya, dibantu sama Bang Iwan nih. Oke. Biar saya nongol lagi. Nah ada, sip. Silakan Ada. Kak Septi, lanjut. Iya, kita banyak banget ya kendalanya ya Mbak Iya Resti ya. nih, kalau soal uang ada aja kendala kita ya Kak. Iya, tahu banget ya kalau lagi musim Covid ini kalau masalah uang itu pasti banyak banget kendalanya ya. Betul banget. Ya udah, silakan lanjut lagi nih Kak Septi. Nih, kita tadi membahas mengenai uang. Yang pertama itu jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya. Berdasarkan bahan pembuatnya, jenis uang itu ada 2. Yang pertama yaitu jenis uang logam. Kalian kalau di rumah biasanya nyebutnya itu uang receh nih. 100, uang 200, uang 500. Nah, itu kalau secara jenis itu namanya jenis uang logam. Kalian mungkin ada ya kepikiran, kok jenis uang logam itu harus dari emas atau perak? Kenapa nggak dari plastik aja, Bu? Itu kan sama-sama bisa dibentuk.
Nah, jadi itu sebenarnya ada alasannya. Karena untuk menerbitkan uang kita itu punya syarat-syarat uang. Nah, salah satu dari syarat uang yang pertama itu harus tidak mudah rusak. Kalau kalian pakai plastik itu bisa aja kan rusak, ada tanggal kadaluarsanya kalau plastik. Sedangkan kalau emas dan perak itu nggak ada. Dan kalaupun rusak itu masih bisa dilebur kembali dan dicetak kembali. Itulah alasannya kenapa kita uang logamnya memakai perak dan emas. Terus yang kedua, ada jenis uang kertas. Nah, uang kertas tersebut itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran. Nah, biasanya uang lembaran ini ada gambar, warna, dan cap tertentu yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, adik-adik yang di rumah itu pasti sangat familiar dan sangat senang kalau dapat uang yang gambarnya Pak Soekarno. Saya Betul juga nggak, Mbak senang. Resti? Iya dong, aku langsung semangat. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas jenis uang yang kedua. Kalau yang pertama tadi jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya. Kemudian yang kedua itu jenis uang berdasarkan nilainya. Nah, untuk jenis uang berdasarkan nilainya, uang itu dibagi menjadi dua, yaitu uang full bodied money atau uang bernilai penuh, dan yang kedua yaitu uang representatif full bodied money, yaitu uang yang tidak bersifat penuh. Apa itu full bodied money atau bernilai penuh? Yaitu jenis uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Nilai intrinsik itu sama seperti yang tadi kita bahas, nilai dasar pembuatannya itu terbuat dari logam atau terbuat dari kertas. Kemudian untuk nilai nominal yaitu nilai yang tercantum di dalam mata uang. Jadi misalnya nih uang 500, emang uang 500 logam itu terbuat dari emas, tapi yang dihargai bukan emasnya, tapi nominal yang ada di mata uang tersebut. Kemudian yang kedua itu ada representatif full bodied money atau uang yang tidak bersifat penuh. Apa itu uang yang tidak bersifat penuh? Yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominal. Di mana nilai intrinsik atau nilai dasar pembuatan bahannya itu lebih kecil dari nilai nominalnya. Contohnya itu uang kertas yang tadi kita sebutin, uang 100.000 tadi. Nilai atau bahan dasarnya itu lebih rendah dibandingkan nilai nominalnya. Selanjutnya, untuk jenis uang yang ketiga, yaitu jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan, itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada uang kartal, dan yang kedua itu ada uang giral. Untuk uang kartal sendiri itu yaitu jenis uang kertas dan logam yang diciptakan dan dikeluarkan oleh bank sentral atau bank pusat. Nah, khusus di negara kita Indonesia, bank yang berhak menciptakan jenis uang ini yaitu Bank Indonesia. Jadi buat adik-adik di rumah yang punya uang monopoli itu nggak bisa kalian belanjain karena yang mengeluarkannya itu bank monopoli bukan Bank Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada namanya uang giral. Nah, kalau uang kartal itu yang menerbitkannya itu harus bank pusat, sedangkan untuk uang giral itu diterbitkan oleh bank umum. Nah, untuk bank umum sendiri menerbitkannya dalam bentuk cek atau biliet giro. Cek itu apa, Bu? Nah, cek itu adalah surat perintah untuk membayarkan sejumlah dana yang tercantum di dalam cek, di mana penarik cek itu bisa mengambil dana di bank sesuai dengan nominal yang ada. Iya, Kak Septi. Wah, ada kendala lagi kayaknya ya. Kayaknya ada kendala suara lagi nih. Lagi dapetin penjelasan dari Kak Septi, tiba-tiba menghilang dari peredaran suaranya. Oke deh. Jadi ada sedikit gangguan lagi Sobat Kreatif kayaknya nih untuk obrolan kita sama Kak Septi. Jadi udah ngebahas putaran uang sebenarnya gitu kan ya. Jadi sampai cek dan lain-lain. Tapi beberapa kendala yang ada malah ya
terlewatkan terlebih dahulu kayaknya nih. Oke deh, kita bakal coba lagi ya kayaknya ya untuk melanjutkan nanti sama Kak Septi. Kak Septi kita tahan dulu sebentar kayaknya ya, sambil kita cek-cek dulu yang ada. Ini kenapa nih? Ada apa gerangan? Sahabat kreatif juga kita juga ikut ya, ikut juga menyiarkan di live Instagram kita juga di RRI Pro 2 PLB. RRI Pro 2 RRI Palembang. Instagram aja lupa ya. Pro 2 RRI Palembang pastinya bisa kamu ikutin juga di situ, dan juga kita bisa nanya di sana juga boleh aja ya. Kita bakal coba lagi nanti untuk menyambungkan bersama Kak Septi, guru SMK Muhammadiyah 1 Palembang tentang menganalisis berbagai jenis uang. Semua aku berikan hanya untukmu. Aku menyayangimu. Apa kau tak sayang aku? Kau tak pernah menyadari itu. Cinta ini ku beri hanya untukmu, tapi semudah itu kau tinggalkan semua melukaiku. Kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Apa ada dia yang lain yang beri semua yang ku tak punya? Kau tepikan kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Kini ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Kau tak pernah menyadari itu. Cinta ini ku beri hanya untukmu, tapi semudah itu kau tinggalkan semua dan lukaiku. Kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Apa ada dia yang lain yang beri semua yang ku tak punya? Kau tepikan kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Kini ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Apa ada dia yang lain yang beri semua yang ku tak punya? Kau tepikan kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Kini ku tak bisa memaksa, tapi ku harus bilang hatiku terluka. Kau putuskan kisah cinta kita. RRI Radio Tanggap Bencana.
Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Stres? No. Hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Sangat perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Biar makin mantap, luangkan waktu untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Tidak hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah. Tidak perlu mahal, yang murah dan mudah banyak. Berjalan kaki atau senam di rumah. Hayo senam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yuhu, ayo pada senam. Yuk kita terapkan pola hidup sehat biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI Radio Tanggap Bencana. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 Palembang, suara kreativitas sahabat kreatif, balik lagi di program Kita Belajar di RRI Pro 2 untuk hari ini ya. Bareng guru kita yang cantik banget nih, Kak Septiani Pancaputri yang merupakan guru SMK Muhammadiyah 1. Hari ini mengajar mata pelajaran perbankan dasar dan topiknya adalah menganalisis berbagai jenis uang. Bukan begitu Kak Septi? Kak Septi mana? Aduh, Kak Septinya kemana nih ngomong-ngomong ya? Oke deh, kita sapain lagi deh Kak Septiani Pancaputri. Kak Septi. Kak Septi. Kak Septi mana? Loh kok? Oke deh, jadi kita bakal ngobrol lagi tentang jenis uang nih Sobat Kreatif ya. Ada yang udah nanya bahkan di ini nih di Instagram kita kan live ya. Jadi ceritanya ada beberapa pertanyaan juga. Aku menyiapkan dulu nih buat yang udah bergabung tadi, ada Bang Reno, ada Andi Andriansyah di sini, ada Ziva Beauty Magnolia, ada Selvian Ayonang ya. Ada Iqbal Zaki, terima kasih udah bergabung juga di program Belajar di RRI. Tadi bahkan ada yang kasih pertanyaan, katanya ada berapa jenis uang di dunia. Waduh, ini pertanyaan dari yang ada di Instagram ya. Tunggu nih, kayaknya masih ada beberapa kendala untuk ngobrol sama Kak Septi. Wah, Kak Septinya mana? Mungkin kita bisa by phone aja kali ya untuk ngobrol bareng Kak Septi. Kayaknya ada sedikit kendala di sini. Ada juga yang udah masuk di live chat kita juga nih Sobat Kreatif ya. Aku bakal sapain aja. Ya pasti buat Pak Nov juga terima kasih. Salam hangat dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang katanya. Pak Amrullah ganteng ngajarnya asyik dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Yayan Afriansyah terima kasih. Nanya soal isi pasal lagi. Ragil Hari hai nyimak. Oke, ada Irma ACT juga. Katanya semoga sukses terus untuk Ustazah Septi. Oh, Ustazah Septi luar biasa nih kayaknya. Kita bisa by phone aja mungkin ya, Kak Iwan ya. Oke, Sobat Kreatif, kita mungkin karena ada beberapa kendala ya untuk sambungan kita secara virtual nih dari Zoom ya bersama Kak Septi. Kita bakal coba untuk line telepon. Oh, enggak ada. Aku nggak tahu juga ya. Oke deh, ya udah deh kalau gitu Sobat Kreatif ya. Kita bakal ngobrol by phone aja mungkin ya sama Kak Septi sebentar lagi. Jadi tinggal tunggu aja dulu deh Sobat Kreatif ya, biar kita bisa balik lagi untuk ngobrol di program spesial Kita Belajar di RRI buat hari ini bersama Kak Septi yang merupakan guru dari SMK Muhammadiyah 1 tentang menganalisis berbagai jenis uang. Jadi yang mau tanya-tanya siap-siap aja karena setelah ini sesinya yang hadir adalah sesi tanya jawab dong. Corona itu apa sih Bunda? Luna pengen tahu apa itu corona. Ini loh corona itu. Hai,
Namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kalian tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di telapak tangan, di batu-batu kalian, dan juga di bersin kalian. Aku membuat banyak orang sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Dan manusia menjadi takut padaku. Luna takut, corona itu jahat. Iya, corona memang jahat. Tapi kita bisa mencegah dengan cara jaga kebersihan dan selalu rajin cuci tangan. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Yang terjadi pada tubuh ketika stres. Aduh, ada yang gak beres nih sama aku. Produksi hormon yang berlebih bikin yang punya tubuh ini jadi diare. Jantung, kamu kok berdentang kencang banget? Kayaknya ada gangguan irama tuh sama kamu. Gak tahu nih, pencernaan. Otak sih mikirnya negatif mulu. Paranoidnya berlebihan. Jangan nyalahin aku dong. Aku aja sekarang jadi lemot. Yang punya tubuh nih, bawaannya stres terus. Yang paling kasihan imun tubuh tuh. Sejak kemarin si imun terlihat lemah banget. Kalau begini terus, yang punya tubuh bakal gampang terserang penyakit. Di era tatanan kehidupan baru, kita dituntut mampu mengelola stres sehingga imunitas tubuh tetap terjaga. Yuk, cukupi istirahat dan rutin berolahraga. Dan yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan. Sambut tatanan kehidupan baru dengan lebih positif dan tetap produktif. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Jika kau pernah kehilangan, ku juga pernah merasakan saat roda hidup berputar arah. Seketika tanganmu menggenggam hampa. Jika kau pernah merasa bangga atas kelebihan yang kau punya, saat yang kau punya tak lagi ada, seketika tanganmu menggenggam hampa. Kita pun pahami, tiada yang abadi. Atas semua hal-hal di dunia, cintai dengan biasa-biasa saja. Jika kau pernah tergila-gila atas seseorang yang kau cinta, saat yang kau cinta tak lagi ada. RRI Pro 2 Palembang, suara kreativitas. Wah, balik lagi sekarang ya di program kita belajar di RRI buat hari ini Sobat Kreatif. Dan kita masih bersama Kak Septi nih. Tadi ada beberapa kendala, kita terpisah sebentar ya Kak Septi. Hai Kak Septi.
Hai Mbak Resti, Wah, maaf ya. iya tidak apa-apa Kak Septi. Sedih sekali rasanya ya kalau kita terpisahkan ruang dan waktu kayak gini. Oke deh, tadi belum tuntas ya kita ngebahas sebenarnya Kak Septi ya tentang menganalisis jenis uang ini, baru separuh jalan ya karena ada beberapa kendala ya terputus. Boleh mungkin dilanjutkan kembali nih Kak Septi penjelasan kita untuk hari ini, boleh? Sedikit? Iya boleh. Ya, oke. Makasih Mbak Resti. Nah, kita tadi sudah membahas jenis-jenis uang, udah sampai 2 ya. Yang pertama jenis uang berdasarkan bahannya, yang kedua jenis uang berdasarkan nilainya, dan yang ketiga ini ada jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Jadi jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan itu ada 2, yaitu uang kartal dan yang kedua itu ada uang giral. Untuk uang kartal sendiri sudah saya jelaskan kan, yang berhak untuk menciptakan atau mengeluarkan uang kartal itu hanya Bank Pusat, yaitu Bank Indonesia kalau untuk di Indonesia. Kemudian untuk uang giral sendiri, uang giral itu bisa diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau dalam bentuk billet giro, di mana cek itu merupakan surat perintah untuk mencairkan sejumlah uang kepada pemegang cek yang nominalnya sesuai dengan yang ada di cek. Sedangkan untuk billet giro sendiri itu adalah surat perintah untuk pemindah bukuan dari rekening yang ada di billet giro kepada rekening yang namanya tercantum di billet giro. Selanjutnya yang keempat nih, yang terakhir ada namanya jenis uang berdasarkan kawasan. Nah, untuk jenis uang berdasarkan kawasan itu terbagi menjadi 3, yaitu jenis uang regional, kemudian jenis uang lokal, dan jenis uang internasional. Nah, untuk jenis uang lokal sendiri adalah jenis uang yang berlaku di satu negara tertentu. Tadi contohnya uang rupiah yang hanya berlaku di Indonesia. Kalau kalian ke luar negeri, itu kalian nggak bisa pakai uang rupiah. Harus ke money changer dulu, diganti dengan mata uang yang sesuai dengan berlaku di negara tersebut. Selanjutnya itu ada uang regional. Ini lebih luas dari uang lokal. Kalau uang lokal itu di satu negara tertentu, sedangkan uang regional itu uang yang berlaku di suatu kawasan yang lebih luas dari uang lokal. Contohnya yaitu uang euro, di mana uang euro itu digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa. Contohnya di negara Jerman, kampung saya nih. Kemudian Spanyol. Sama sekampung kita ya. Iya, sekampung kan kita. Sayang COVID nggak bisa pulang ya kita ke Iya kampung. bener, udah lama nggak mudik ke Jerman nih kayaknya. Jenderal Sudirman. Oke. Oke, lanjut Kak Septi. Nah, lanjut yang terakhir, untuk yang di kawasan itu ada namanya uang internasional. Untuk uang internasional sendiri itu uang yang berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, yaitu uang dolar Amerika. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis uang. Jadi ingat, jenis uang itu ada 4. Yang pertama itu uang berdasarkan bahan pembuatnya, yang kedua uang berdasarkan nilainya, yang ketiga uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan, dan yang keempat itu uang berdasarkan kawasan. Nih, bahas mengenai uang. Ingat ya, sekarang lagi masih dampak COVID-19. Jadi kalau kalian transaksi di luar, itu usahakan minimalkan sekali untuk menggunakan uang secara tunai. Lakukanlah transaksi pembayaran melalui non tunai. Bisa menggunakan financial technology, bisa menggunakan electronic money, atau bisa juga menggunakan paper based untuk non tunai. Oke, itu untuk penjelasan mengenai jenis-jenis uang. Nah, pas banget nih Kak, ada pertanyaan yang masuk di Instagram kita nih ya. Waduh, kita live Instagram juga loh Kak, di RRI ya, Pro2 RRI Palembang. Jadi sahabat kreatif juga bisa langsung follow aja ya di Pro2 RRI Palembang. Kita live Instagram, ada yang nanya di sini. Sampaikan aja buat Julian_Z96. Katanya gini nih, apa pendapat Kak Septi Cantik soal uang logam rupiah yang semakin langka menjadi berubah nilainya? Apalagi kabar soal uang logam yang ada tembaga di tengah dan bagian perak di luar. Gitu loh Kak. Opininya nih Kak. Nah, opini saya begini nih. Untuk uang, seperti yang sudah saya jelaskan, kenapa uang logam itu dipilihnya
berupa bahannya itu perak atau emas. Karena emas dan perak itu dianggap cenderung nilainya tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, mungkin kelangkaan itu disebabkan oleh tadi, karena uang dan perak yang selalu menipis. Jadi untuk bahan pembuatnya itu sendiri sudah habis, makanya itu terjadilah kelangkaan. Jadi dan untuk orang yang kolektor nih, itu bisa disebut dengan kolektor ya, yang mengumpulkan uang-uang logam itu tadi, itu juga merupakan salah satu sifat dari uang, yaitu sebagai penimbun kekayaan. Mungkin para kolektor itu menyimpan uang-uang itu sebagai bentuk dari sifat uang tadi, yaitu sebagai penimbun kekayaan. Oh, oke. Oh gitu, ya dong. Kalau mau kaya timbun uang ya Kak ya. Itu intinya biar makin kaya. Oke deh. Terus ada yang masuk di WhatsApp kita nih Kak, katanya dulu pernah ada uang yang emas tahun 91 Kak, katanya gitu kan ya. Tapi sekarang kayaknya nggak berlaku lagi. Kenapa sih uang nggak pakai emas aja dulu, kayak dulu bisa dibikin cincin katanya. Dari Firza di Kenten. Iya dulu kan inget banget ya kayak uang logam 91 dibikin cincin gitu loh. Kenapa nggak pakai emas lagi katanya sekarang? Iya, itu tadi kembali lagi ke bahan dasarnya tadi. Bahan dasarnya kan perak sama logam tuh. Karena itu merupakan salah satu sumber daya alam yang terbatas. Karena itu penggunaannya dibatasi dan dialihfungsikan menjadi uang kertas. Oh Ya, seperti gitu. itu. Iya, apakah berarti kelanjutannya uang logam nih akan lebih sedikit ya mungkin ya Kak ya dibanding dengan uang kertas gitu ya? Oke, nih ada yang masuk, ya, ya silakan Kak, mungkin mau dijawab dulu yang tadi. Masalah untuk logam itu lebih dikit atau lebih banyak itu tergantung dari pemerintah, karena kita nggak bisa buat persepsi sendiri-sendiri ya, karena untuk yang berhak mengeluarkan uang itu tadi Bank Indonesia. Oke, Bank Indonesia tuh ya. Nah ini ada yang masuk lagi nih ya. Hai Kak, katanya aku Arif yang ada di Sekojong. Benar nggak sih katanya pembuatan uang kertas itu lebih mahal dari uang logam? Sayang banget kalau orang banyak suka strapless uang kertas ya Kak, terus uangnya jadi lecek, katanya gitu. Benar nggak Kak, pembuatan uang kertas lebih mahal dari uang logam? Yang pasti untuk pemrosesannya itu lebih rumit ya, karena seperti kita tahu kalau di dalam uang kertas itu bukan cuma lembaran kertas biasa. Di situ kita bisa lihat ada benangnya, terus ada tanda airnya, dan itu melalui proses yang panjang dan pasti proses itu tidak murah. Dan untuk masalah pengerusakan uang itu sebenarnya ada pasalnya, itu masuk ke pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Seperti yang kemarin itu ada di media sosial itu orang yang suka bakar-bakar uang, itu sebenarnya mereka juga bisa kena tindak pidana atas pengerusakan uang. Iya dong ya, sayang banget kalau nggak perlu uangnya kasih kita aja yang lagi perlu banget ya Kak. Aduh, sayang banget ya. Iya, kita sapain yang ada di chat kita YouTube ini juga banyak nih. Pak Nov terima kasih. Ada ini deh, ada yang nanya. Oh ini nih katanya. Oh SMK Muhammadiyah 1 Palembang, mungkin uang akan selalu berubah setiap waktu katanya. Mungkin iya ya, nominal ya kali ya. Setiap waktu. Ingat kalau zaman dulu kan perasaan uang 1.000 bisa banyak banget dulu waktu zaman kita masih kecil-kecil kan. Sekarang 1.000 dapat apa gitu kan ya. Alright, terus ada karena uang itu berpengaruh terhadap inflasi juga. Jadi semakin tinggi inflasi kita, semakin tinggi juga nilai tukar kita. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, ini juga nih ada yang masuk lagi nih. Tontonan Adlan katanya, kenapa ya rupiah lebih rendah harganya dibandingkan dolar? Wah, ini kayaknya pengamat ya. Kenapa nih Kak Septi? Ya makasih ya Pak Adlan ya yang ada di depan sana. Oh sengaja menjebak, ini kayak ngetes ya. Pak Adlan gitu deh. Oke. Ya Pak Adlan gitu ya mainnya ya. Iya nih. Ya kenapa nilai tukar rupiah itu lebih rendah dibandingkan dolar ya, karena itu tadi nilai tukar kita ini kan tergantung dengan inflasi atau tingkat perekonomian kita dengan dunia. Nah, karena apalagi ini dampak COVID, sistem perdagangan kita, ekonomi kita juga menurun. Oleh karena itu harga nilai tukar rupiah ke dolar itu semakin tinggi. Jadi sekarang berapa ya? Kalau nilai tukar rupiah ke dolar mungkin sekitar
16 Berapa Padlan? ribu atau berapa ya? Tanya Berapa Padlan ya, deh. Padlan ya? Iya Padlan nih, suka ngetes Padlan nih. soalnya. Oke. Jadi itu alasannya ya kenapa memang dolar tuh lebih tinggi dari rupiah ya. Oke, ada Fauzan Nurrahman Harsi katanya, Bu mau tanya, apakah memungkinkan pada masa depan proses jual beli akan kembali ke sistem barter dan tidak menggunakan uang lagi? Kayak zaman dulu kan barter ya. Iya, dulu barter kan ya. Nah sekarang ya masa Iya. depan mungkin gak sih katanya kayak gitu lagi? Kalau untuk masa depan, maaf saya bukan paranormal ya, saya nggak tahu masa depan itu gimana. Pinjem pintu Jadi- Doraemon dulu kayaknya. Jadi kita bisa melihat ke masa Iya, ya. depan. Iya benar banget. Kita bisa pakai lorong waktu ya. Bener Ya, deh. kalau untuk untuk masa depan itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti sekarang untuk perpindahan transaksi itu sudah nyata banget ya. Yang awalnya cuma menggunakan uang tunai, kemudian kita beralih ke kartu yang kartu debit atau kartu kredit, kemudian kita berubah lagi ke e-money yang itu yang menggunakan kartu berupa chip yang biasa kita gunakan untuk di tol. Kemudian sekarang berubah lagi menjadi fintech atau financial technology yang dimana ketika kita mau transaksi itu nggak perlu menggunakan kartu, nggak perlu menggunakan paper, kita cukup menggunakan aplikasi yang sudah ada di HP kita masing-masing. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah ini juga nih ada Andrianto berbagi katanya Antis, bro, wah saya juga suka, semoga kita semua beruang gitu ya. Amin. Oke, dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang, bagaimana dengan uang digital? Ini kayak dites nih. Bagaimana dengan uang digital seperti Bitcoin, GoPay? Apakah ini berpengaruh dengan inflasi? Nah, dites ini sama SMK Muhammadiyah 1. Itu tadi sebenarnya iklan ya, kita nggak boleh ngomong tentang itu termasuk ke dalam financial technology. Oke. Nah untuk financial technology itu sebagaimana yang ada di Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Untuk financial technology ini dampaknya itu yang pasti dampak baiknya itu dapat mempermudah masyarakat yang sekarang yang mobilitasnya tinggi untuk bertransaksi, baik itu untuk menanamkan modal ataupun biaya operasional. Kemudian yang kalau ditanya nih, mungkin pendapat ya, saya nggak bisa bilang itu pengetahuan, ini pendapat saya pribadi. Untuk financial technology tadi, untuk masalah inflasi di Indonesia itu pasti sangat berpengaruh karena itu sama saja seperti penanaman modal kita ke dalam lembaga yang menerbitkan financial technology. Jadi semakin banyak kita menanamkan modal itu ke asing, maka inflasi kita juga akan menurun seperti itu. Oke, jadi begitu ya. Ada lagi yang masuk nih, kayaknya satu pertanyaan terakhir dulu karena udah semakin siang, udah kejangan jam 11 ini. Dari Rama Wijaya katanya, bagaimana dengan penggunaan uang elektronik? Mirip-mirip sebenarnya ya tadi ya dengan bahasan yang tadi. Iya. Untuk uang elektronik itu sebenarnya berbeda ya sama financial technology. Kalau untuk uang elektronik itu kita itu untuk untuk menambahkan modal atau menambahkan uang di dalam uang elektronik itu kita menggunakan top up. Nah, top up itu hanya bisa dilakukan di bank atau penyedia layanan uang elektronik itu sendiri. Jadi dia itu bentuknya chip, bukan berbentuk software. Kalau tadi financial technology itu bisa dalam bentuk software, sedangkan untuk uang elektronik itu dalam bentuk chip atau kartu. Seperti itu. Oke, jadi kayak gitu ya. Sebenarnya pengen terus ngobrol kalau soal uang ya. Sebenarnya nggak selesai kayaknya. Menarik sih ngobrol soal uang ya kayak. Tapi sayang waktunya aja nggak cukup lagi nih ngebahas soal uang. Oke, jadi seru banget kita ngobrol nih ya bareng Kak Septi buat hari ini. Tapi sayang waktu kita udah mendekati jam 11 nih Kak. Jadi sebelum kita akhiri kebersamaan kita buat hari ini ya di program Belajar di RRI, apa nih pesan dari Kak Septi untuk sahabat kreatif kita, terutama buat teman-teman di SMK Muhammadiyah 1 Palembang? Silakan Kak Septi. Iya, untuk keluarga besar SMK Muhammadiyah 1 Palembang dan seluruh pendengar radio RRI 91,6 FM, pesan saya itu untuk tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan untuk khusus peserta didik, jangan pernah patah semangat. Walaupun kita nanti belajarnya
tidak secara tatap muka langsung, tapi kita masih tetap bisa belajar secara daring. Dan itu aja pesannya. Ya tetap semangat aja ya. Memang belajar nggak harus tatap muka langsung, daring juga bisa. Tapi mudah-mudahan nggak main-main di rumah ya. Jadi belajar sambil main game bisa jangan dong ya. Oke deh, terima kasih banyak Kak Septi. Salam untuk guru-guru di sana ya. Di SMK Muhammadiyah 1 rame banget kayaknya, ikutan nobar katanya kayak gitu ya. Oke deh, mudah-mudahan makin sukses aja buat SMK Muhammadiyah 1 juga. Makin banyak peserta didiknya ya Kak ya untuk tahun ini. Amin. Oke. Baik, terima kasih banget Kak Septi. Selamat bertugas kembali. Bye. Ya, sama-sama Mbak Resti. Bye-bye. Bye-bye. Oke, Sobat Kreatif, itu dia tadi ngobrol seru banget kita ya. Dan udah belajar bareng untuk hari ini di program kita belajar di RRI Pro 2. Sobat Kreatif udah menganalisis bagaimana ya jenis uang itu, ada berbagai jenis uang, bersama Kakak Septiani Pancaputri yang merupakan guru dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Alright, jadi besok kita bakal belajar lagi ya di mata pelajaran yang berbeda. Nah, kira-kira besok bakal belajar apa lagi nih Sobat Kreatif? Maka kamu jangan kemana-mana, terus ikutin aja program kita belajar di RRI Pro 2, karena hadir setiap hari dari pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM Palembang, Suara Kreativitas. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan